Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalnivalia Armilanita, NIM 621141945. Izin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu program pembinaan olahraga usia dini pada olahraga pencaksilat. Pendahuluan. Latar belakang. Pembinaan olahraga merupakan suatu usaha ataupun tindakan yang dilakukan oleh pelatih untuk merubah hal yang tidak bisa menjadi bisa, dengan tujuan yang maksimal, dan untuk mencapai tujuan itu harus melewati suatu proses dan perjalanan yang panjang. Seperti yang diutarakan Jamalong, pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan upaya peningkatan manusia diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani, mental, dan rohani. Pembinaan atlet sangatlah dibutuhkan. Selain menambah proses latihan, juga dapat dilakukan pengontrolan dalam segala bidang, misalnya fisik, mental, serta teknik atlet itu sendiri. Pembinaan atlet dibutuhkan untuk semua cabang olahraga, karena dalam pembinaan ini dibutuhkan latihan yang berkelanjutan. Pencaksilat merupakan salah satu budaya asli bangsa Indonesia yang saat ini dikembangkan menjadi salah satu cabang olahraga yang populer segala usia di Indonesia maupun di dunia. Pencaksilat memperagakan gerakan-gerakan yang banyak menyerupai binatang. Belajar gerakan-gerakan pencaksilat butuh waktu yang cukup lama, didasari dengan niat dan kerja keras, dimulai dari usia paling dini akan menghasilkan hasil yang maksimal. Hal ini jika tidak didasari dengan karakter dari usia paling dasar, maka akan muncul sifat sombong ketika berada di puncak prestasinya. Maka dari itu, sangat perlu untuk dilakukan suatu pembinaan dalam dunia persilatan. Pembahasan program pembinaan usia dini pada olahraga pencaksilat. Olahraga pencaksilat, yang merupakan olahraga asli Indonesia, sudah banyak dikenal oleh anak-anak usia dini. Mereka mengenal olahraga ini dari kegiatan ekstrakurikuler yang ada di setiap kegiatan sekolah. Meskipun olahraga seperti ini tergolong olahraga yang sangat keras, akan tetapi masih banyak anak-anak yang meminatinya. Contohnya, pada saat diselenggarakan kejuaraan pencaksilat antar sekolah dasar, banyak anak-anak yang berpartisipasi dalam kejuaraan tersebut. Mereka berlomba-lomba memberikan kemampuan terbaiknya sehingga akan memunculkan pemenang yang sekaligus akan menjadi generasi pesilat-pesilat muda di masa yang akan datang. Untuk mencapai semua itu, tidaklah luput dari jasa seorang pelatih yang bekerja keras dalam mendidik anak-anak tersebut sehingga bisa. Pada olahraga pencaksilat, pelatih yang hanya melatih tanpa memikirkan anak latihnya yang masih usia dini akan memberikan latihan yang terus-menerus yang setiap saat menuntut mereka harus bisa. Misalnya, pada latihan dasar pencaksilat, pada latihan tendangan, pelatih terus-menerus memberi latihan tendangan tanpa memperhitungkan bagaimana memberi porsi latihan yang pas dalam anak usia dini. Di sini pelatih tersebut terus menuntut supaya anak latihnya itu harus bisa melakukan tendangan yang bagus sesuai yang dicontohkannya. Di dalam sistem pembangunan pembinaan di Indonesia, meliputi 3 tahap, yaitu pemasalan, pembibitan, dan peningkatan prestasi. Pemasalan. Agar memperoleh bibit olahragawan yang baik, perlu disiapkan sejak awal dengan program pemasalahan yang dilakukan dengan cara penggeraan anak-anak usia dini untuk melakukan aktivitas olahraga secara menyeluruh dari jenis olahraga apapun. Metode. Menurut Said Junaidi, pemasalan olahraga usia dini dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan sarana-prasarana olahraga yang memadai di sekolah dasar. Yang kedua, menyiapkan tenaga pengajar olahraga yang mampu menggerakkan kegiatan olahraga di sekolah. Yang ketiga, mengadakan pertandingan antar kelas. Yang keempat, memberikan motivasi kepada siswa, baik motivasi dari dalam maupun motivasi dari luar. Yang kelima, mengadakan pertandingan atlet-atlet yang berprestasi. Yang keenam, merangsang minat anak melalui media massa TV, video, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, melakukan kerjasama antar sekolah dengan masyarakat antar sekolah, khususnya orang tua. Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pemasalan adalah dasar pokok gerak olahraga. Diharapkan akan adanya bibit atlet unggul yang bertujuan untuk memperoleh prestasi yang diinginkan. Target dengan menerapkan metode tersebut diharapkan cabang olahraga pencaksilat dapat memasyarakat, sehingga mampu meningkatkan prestasi cabang olahraga pencaksilat dalam mempersiapkan event seperti Kejucup, Kejuprof, Porprov, dan lain-lain. Dengan menerapkan metode tersebut,
Pengkap dapat menemukan atlet yang berbakat sebagai proses pembinaan untuk melanjutkan prestasi yang lebih baik lagi. Pembibitan. Pembibitan adalah suatu pola yang diterapkan dalam upaya menjaring atlet berbakat yang diteliti secara ilmiah atau iptek untuk memilih anak-anak usia dini yang senang dan gemar berolahraga, kemudian diidentifikasikan untuk menjadi atlet. Dengan cara ini, perkembangan anak usia dini untuk menjadi atlet dan untuk mencapai prestasi akan tinggi lebih cepat. Beberapa pertimbangan penting untuk memperoleh bibit atlet unggul adalah sebagai berikut. Yang pertama, bakat dan potensi tinggi yang dibawa sejak lahir mempunyai andil yang lebih dominan dibandingkan dengan proses pembinaan dan penunjangan lainnya. Jadi, mencari bibit atlet berpotensi sangat penting. Yang kedua, menghindari pemborosan dalam proses pembinaan aplikasi atlet yang dibina telah memiliki potensi tinggi atau unggul yang dibawa sejak lahir. Yang ketiga, perlunya di Indonesia digalakan pencarian bibit atlet unggul pada usia dini. Dan yang keempat, pemanduan bakat merupakan kapasitas seseorang sejak lahir, yang juga berarti kemampuan. Bakat seseorang dalam olahraga adalah kemampuan dasar yang berkenaan dengan penampilan gerak dan kombinasi dari beberapa kemampuan yang berhubungan dengan sikap dan bentuk badan seseorang. Seleksi bakat. Menurut Khalik yang dikutip oleh Joko Pekik Irianto, beberapa indikator penting yang perlu diperhatikan sebagai kriteria untuk mengidentifikasi dan menyeleksi bibit atlet berbakat secara objektif antara lain. Yang pertama, kesehatan meliputi pemeriksaan medik, khususnya sistem kardiorespirasi dan sistem otot syaraf. Yang kedua, antropometri atau tinggi dan berat badan, ukuran bagian tubuh, lemak tubuh, dan lain-lain. Yang ketiga, kemampuan fisik seperti speed power, koordinasi, volume maksimal. Dan yang keempat, kemampuan psikologis seperti sikap, motivasi, daya toleransi. Yang kelima, keturunan. Dan yang keenam, lama latihan yang telah diikuti sebelumnya dan adakah peluang untuk dikembangkan. Sedangkan menurut Bompa, dalam Joko Pekik Irianto ada dua cara untuk mengidentifikasi atlet berbakat, yakni yang pertama ada seleksi alamiah dan yang kedua ada seleksi ilmiah. Yang seleksi alamiah, seleksi menggunakan pendekatan natural atau alamiah. Anak-anak usia dini berkembang, kemudian tumbuh menjadi atlet. Dengan seleksi alamiah ini, anak-anak menekuni olahraga tertentu sebagai akibat pengaruh lingkungan antara lain tradisi olahraga di sekolah, keinginan orang tua, dan pengaruh teman sebaya. Perkembangan dan kemajuan atlet sangat lambat karena seleksi untuk cabang olahraga yang layak dan ideal baginya tidak ada, kurang ataupun tidak tepat. Sedangkan seleksi ilmiah yaitu seleksi dengan penerapan ilmiah atau iptek untuk memilih anak-anak usia dini yang senang dan gemar berolahraga, kemudian diidentifikasi untuk menjadi atlet. Dengan metode ini, perkembangan anak usia dini untuk menjadi atlet dan untuk mencapai prestasi tinggi lebih cepat apabila dibandingkan dengan metode alamiah. Metode ini menyeleksi dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain seperti tinggi dan berat badan, kecepatan, waktu reaksi, koordinasi, dan kekuatan atau power. Melalui pendekatan metode alamiah, anak-anak usia dini dites, kemudian diidentifikasi untuk dapat diarahkan ke cabang-cabang olahraga yang sesuai dengan potensi dan bakatnya. Pengembangan bakat. Pembinaan sejak usia dini dapat dilakukan dengan pengidentifikasian dan pengembangan bakat. Pengidentifikasian dan pengembangan bakat dilakukan untuk mempersiapkan regenerasi atlet agar negara memiliki bibit atlet yang siap bertanding setiap tahun. Pengidentifikasian dan pengembangan bakat di negara-negara maju seperti Belanda, Uni Soviet, dan Cina sudah terstruktur dengan baik. Hal tersebut membuat regenerasi atlet berjalan dengan baik sehingga prestasi yang dimiliki dapat dipertahankan. Indonesia dapat mengadopsi cara yang dilakukan negara-negara maju tersebut untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi dalam olahraga. Pengidentifikasian umumnya dilakukan pada anak-anak yang belum bergabung dalam klub olahraga, sedangkan pengembangan dilakukan pada anak-anak yang sudah melakukan latihan di klub olahraga setelah melalui tahap identifikasi. Pengembangan bakat dalam olahraga salah satunya dilakukan melalui proses latihan. Menurut Edward, latihan merupakan faktor yang mendasari pencapaian kemampuan motorik yang sangat tinggi pada atlet. Artinya, untuk mencapai kemampuan motorik yang tinggi penting sekali melakukan pengulangan secara bertahap melalui proses latihan. Proses latihan. Dalam pengembangan bakat, anak dalam olahraga harus mempertimbangkan perbedaan perkembangan fisik, fisiologis, dan psikologis pada setiap individu. Menurut Bompa dan Carrera,
Program latihan harus mempertimbangkan perbedaan individu, karena tingkat pertumbuhan tulang, otot, organ, dan sistem saraf anak-anak berbeda pada setiap tahapan. Dan perkembangannya sebagian besar menentukan kemampuan fisiologis dan kinerja. Pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu diperhatikan untuk menghasilkan calon atlet yang siap berkompetisi di masa yang akan datang. Pelatih memegang peran penting dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk mengurangi putusnya pengembangan bakat pada anak akibat tekanan yang besar dalam proses latihan yang mengakibatkan cedera, burnout, dan masalah psikologis lainnya. Tenaga keolahragaan yang terlibat dalam program pembinaan. Sistem Keolahragaan Nasional atau SKN, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah undang-undang yang mengatur sistem keolahragaan nasional yang selama ini bidang keolahragaan hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, bersifat parsial atau belum mengatur semua aspek keolahragaan nasional secara menyeluruh, dan belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib di bidang keolahragaan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan prinsip penyelenggaraan keolahragaan sebagai berikut. Yang pertama, demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab. Yang ketiga, sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika. Yang keempat, pembudayaan dan keterbukaan. Yang kelima, pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat. Yang keenam, pemberdayaan peran serta masyarakat. Yang ketujuh, keselamatan dan keamanan. Dan yang kedelapan yaitu keutuhan jasmani dan rohani. Istilah olahraga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Proses pengawasan, pelatihan, dan evaluasi. Anak-anak yang terpilih dan lolos dalam tahapan tes selanjutnya adalah pembinaan para anak-anak yang terpilih akan melaksanakan latihan di setiap minggunya. Pengawasan ini dilakukan oleh pengurus dan pelatih bisa secara langsung maupun lewat komunikasi dengan metode. Pertama, tertuju kepada strategi sebagai kunci sasaran yang menentukan keberhasilan. Yang kedua, pengawasan harus menjadi umpan balik sebagai bahan revisi dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan-perubahan kondisi dan lingkungan. Yang keempat, cocok dengan organisasi olahraga yang bersistem terbuka. Yang kelima, memperhatikan hakikat manusia dan sarana prasarana yang berkaitan dengan sistem pembinaan. Evaluasi, penilaian terhadap kekurangan-kekurangan yang telah terjadi pada tahap pelaksanaan, serta ditemukannya solusi agar kedepannya dapat semakin baik dan berkembang. Penilaian dilakukan haruslah secara berkala dan memiliki pedoman evaluasi maupun penilaian yang dijadikan secara rutin dan menyeluruh, sehingga dapat dijadikan landasan untuk melakukan perbaikan. Sistem evaluasi yang berkaitan dengan kedisiplinan dan perkembangan atlet dilakukan di setiap bulannya oleh pihak pengawas atau pelatih pencaksilat tersebut. Sedangkan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pengkap berkoordinasi dengan KONI. Penutup. Yang pertama, kesimpulan. Pencaksilat merupakan salah satu budaya asli bangsa Indonesia yang saat ini dikembangkan menjadi salah satu cabang olahraga yang populer segala usia di Indonesia maupun di dunia. Pencaksilat memperagakan gerakan-gerakan yang banyak menyerupai binatang. Belajar gerakan-gerakan pencaksilat butuh waktu yang cukup lama, didasari dengan niat dan kerja keras dimulai dari usia paling dini akan menghasilkan hasil yang maksimal. Selain membentuk karakter, semuanya juga tak lepas dari pelatih. Pelatih merupakan seseorang yang membentuk serta merubah seorang atlet dalam hal teknik fisik maupun mental untuk dijadikan seorang juara atau hasil yang maksimal. Peran seorang pelatih sangatlah dominan jika pelatih tidak mumpuni apalagi dalam olahraga kontak fisik atau body contact seperti pencaksilat, maka akan menghasilkan hasil yang kurang maksimal pada atlet. Dengan itulah, maka perlu adanya seorang pelatih yang mempunyai keilmuan serta pengalaman untuk mencapai tujuan yang maksimal dari suatu pembinaan.
Saran, selama ini proses pembinaan olahraga di Indonesia belum maksimal. Sistem pembinaan olahraga di Indonesia rata-rata hanya dibina sebelum mendekati pertandingan. Setelah pertandingan selesai, tidak akan sistem pembinaan dan pelatihan. Hal ini terbukti dari pertandingan dan perlombaan yang telah diikuti belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Proses pembinaan olahraga ini harus dipahami sebagai suatu sistem yang kompleks, sehingga masalah yang terdapat di dalamnya perlu ditelaah dari sudut pandang yang luas. Pembinaan yang dimaksud antara lain dapat dilakukan pada aspek gerakan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.